Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Diceritakan, Baginda Raja menunjuk gubernur baru untuk ditugaskan di kota Baghdad. Orangnya memang adil dan bersih dari perbuatan korupsi, tapi sayangnya dia punya sifat pemarah. Apabila dia melakukan sesuatu dan tidak berhasil, maka anak buahnya yang akan jadi sasaran amukan amarahnya. Bahkan kepada masyarakat biasa pun dia suka memarahinya tanpa tahu apa kesalahannya. Pernah suatu kali sang gubernur jalan-jalan ke pasar untuk menyidak para penjual yang tidak jujur. Tanpa sengaja saat ia sedang berjalan di tengah pasar, kakinya tersandung batu dan terjatuh. Sang gubernur langsung menyalahkan orang-orang di sekitar. Ia memarahinya dan membentak-bentaknya. Watak pemarahnya inilah yang membuat orang-orang ingin membalas perlakuan sang gubernur. Mereka lalu mengadukan hal ini kepada Abu Nawas. Bagaimana ini Abu Nawas? Gubernur baru kita sangat keterlaluan. Dia seenaknya saja memarahi orang, padahal dia sendiri yang salah karena tidak hati-hati. Kalau sampai hal ini terulang, kami tak segan-segan untuk menghajarnya, kata mereka. Kalian jangan gegabah, dia itu gubernur kepercayaan raja. Nanti kalian bisa dihukum, tutur Abu Nawas. Tapi kami tidak terima bila dibentak-bentak di depan halayak ramai. Kami juga punya harga diri Abu Nawas, ujar mereka. Tapi bukankah dia gubernur yang bersih dan adil? Tanya Abu Nawas. Iya, betul. Dia memang gubernur yang bersih dan amanah. Tapi watak pemarahnya itu yang bikin kami kesal, jawab mereka. Baiklah, serahkan masalah ini padaku. Aku akan bicarakan dengan gubernur, balas Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, sang gubernur yang juga suka berburu mengajak beberapa anak buahnya pergi ke hutan. Tentu saja mereka menolak ajakan tersebut. Mereka takut menjadi sasaran kemarahannya. Ada yang beralasan tidak enak badan dan berbagai macam alasan lainnya. Karena tidak ada yang mau menemani, membuat sang gubernur menjadi emosi. Saat ia hendak meluapkan amarahnya, tiba-tiba datanglah Abu Nawas untuk menyampaikan keluhan warganya. Wahai Abu Nawas, kebetulan sekali kamu datang. Anak buahku pengecut semua, kata sang gubernur. Memangnya kenapa tuan? Tanya Abu Nawas. Masa diajak berburu ke hutan tapi gak ada yang berani? Untung saja kamu datang. Aku ingin mengajakmu berburu Abu Nawas. Bukankah kamu juga sering diajak raja berburu? Ayo kita berangkat sekarang Abu Nawas, ajak sang gubernur. Terpaksa Abu Nawas menurutinya. Maka pergilah mereka berdua ke hutan belantara yang banyak terdapat hewan buruan. Sesampainya di sana, sang gubernur melihat ada burung sedang bertengger di atas dahan. Ia pun langsung membidik dan memanahnya. Sayang, anak panah meleset dari sasaran. Sang gubernur menjadi emosi dan menyalahkan Abu Nawas. Sialan kamu Abu Nawas, gara-gara kamu mengguncang tanganku, anak panahnya jadi meleset, bentak sang gubernur. Tapi tuan, saya berada di belakang Anda, jauh dari tangan Anda, jawab Abu Nawas. Tidak lama berselang, seekor rusa melintas di hadapan mereka. Kemudian sang gubernur berusaha memanahnya, tetapi sekali lagi gagal. Dia marah dan kembali menyalahkan Abu Nawas. Hei Abu Nawas, kau memang pembawa sial. Aku tidak bisa memanah karena kau mengganggu pikiranku, bentak sang gubernur. Mendengar hal itu, Abu Nawas hanya tersenyum. Maafkan saya, tapi kan saya berada di belakang tuan, dan tuan sama sekali tidak melihat saya. Masa bisa sampai mengganggu pikiran tuan? Balas Abu Nawas. Sang gubernur semakin kesal dengan jawaban Abu Nawas. Cukup, diam kau Abu Nawas,
jangan coba menyangkal. Aku tahu kau selalu berada di belakangku, tapi untuk menyulitkanku, hardik sang gubernur. Dengan bijaksana, Abu Nawas berkata, saya sengaja selalu berada di belakang Tuan, tetapi bukan untuk menyulitkan Tuan. Saya berada di sana justru untuk melindungi Tuan dari orang-orang yang ingin membunuh Tuan, karena watak Tuan yang suka marah dan menyalahkan orang tanpa sebab. Mendengar jawaban cerdik Abu Nawas, sang gubernur pun tersenyum. Dalam hati, sang gubernur mengakui ia mudah menyalahkan dan memarahi orang. Tapi semua itu hanya pelampiasan kekesalan semata, bukan marah yang sebenarnya. Lalu, siapa yang harus aku salahkan? Tanya sang gubernur. Oh, itu gampang Tuan. Nanti kalau kita pulang, Tuan lihatlah ke cermin. Itu adalah sasaran yang tepat untuk Tuan salahkan. Tuan bebas membentak dan memarahi sepuas hati, celetuk Abu Nawas. Seketika sang gubernur langsung tertawa. Sejak saat itu, sang gubernur meminta Abu Nawas untuk menjadi penasehatnya. Kisah selanjutnya. Abu Nawas merupakan orang Persia yang dilahirkan pada tahun 750 Masehi. Ketika memasuki usia remajanya, Abu Nawas banyak belajar ilmu tentang agama. Di antaranya adalah bahasa Arab, serta bersahabat dengan orang Badui padang pasir. Karena wawasannya yang mumpuni serta pertemanannya yang luas, Abu Nawas menjadi mahir berbahasa Arab dan mengetahui tentang adat istiadat orang Arab. Bukan hanya itu, sosok Abu Nawas juga dikenal sebagai budayawan yang pandai bersair dan bernyanyi. Hingga pada suatu hari, Abu Nawas memberikan umpatan kepada Ismail bin Sahel dengan menggunakan sebuah puisi atau syair-syairnya. Ismail sendiri merupakan tokoh sastrawan yang juga terkenal pada masa itu. Adapun isi puisinya Abu Nawas adalah sebagai berikut. Roti Ismail bin Sahel tak ubahnya sebuah tipu daya. Ketika engkau membelahnya, roti itu tipis sekali. Entah apa makna dari puisi tersebut. Yang jelas hal itu sempat membuat Ismail berang. Kemungkinan maksud puisi Abu Nawas itu menyindir tentang ilmu kesastrawanan Ismail yang dianggap Abu Nawas terlihat tinggi tapi sebenarnya bodoh. Tentu saja itu merupakan penghinaan bagi Ismail. Beberapa minggu kemudian setelah itu, Abu Nawas dihadapi oleh suatu persoalan yang rumit, di mana persoalan tersebut hanya Ismail yang tahu. Mau tak mau, Abu Nawas harus meminta bantuannya. Pada saat itu, hati Abu Nawas mengalami dilema. Kalau ia tak meminta bantuan Ismail, ia tak bisa menyelesaikan persoalannya. Tapi kalau ia meminta bantuan Ismail, ia pasti akan diolok-olok olehnya. Karena sebelumnya Abu Nawas membuat syair ejekan kepada Ismail. Namun demi urusannya bisa cepat selesai, Abu Nawas kemudian memutuskan untuk mendatangi rumah Ismail. Melihat tamunya yang datang adalah Abu Nawas, wajah Ismail mendadak berubah menjadi sinis. Hei Abu Nawas, berani sekali kamu datang kemari. Dengan wajah apa kamu berani menghadapku? Hardik Ismail. Inilah saatnya pembalasanku. Aku akan mempermalukanmu wahai Abu Nawas. Batin Ismail penuh dendam. Akan tetapi tiba-tiba saja dengan penuh kerendahan hati Abu Nawas berkata, wahai Ismail bin Sahel, aku menghadapmu dengan wajah sebagaimana aku bertemu dengan Tuhanku. Dosaku kepadanya jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan dosa yang kuperbuat kepadamu. Mendengar ucapan Abu Nawas yang terkesan kalem dan rendah hati itu membuat hati Ismail menjadi luluh. Dengan demikian, Ismail pun memaafkan Abu Nawas. Dan niatnya yang tadi ingin membalas syair ejekan Abu Nawas sirna seketika. Keduanya lantas berbaikan. Pertemuan itu menjadi ajang perdamaian antara Ismail dan Abu Nawas.
Mereka berdua pun akhirnya saling bermaaf-maafan satu sama lain. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang saudagar kaya. Dia mempunyai toko yang besar dan mempunyai karyawan yang banyak. Suatu hari tokonya disatroni pencuri. Semua barangnya dikasak ludes tak tersisa. Lalu si pencuri melarikan diri. Atas peristiwa itu, saudagar tersebut menangis sejadi-jadinya. Kemudian ia merenung di depan tokonya. Dia memikirkan cara bagaimana supaya si pencuri tertangkap. Si pencuri kini menjadi kaya raya. Dia bersenang-senang dengan bebas dan menginvestasikan harta curiannya. Sementara saudagar tersebut sangat sedih atas raibnya harta kekayaan yang dimilikinya. Dia pun menyebarkan mata-mata untuk mengintai si pencuri. Namun tidak ada satupun yang berhasil menemukan jejaknya. Akhirnya si saudagar berencana untuk mencarinya sendiri. Dengan menyamar layaknya pengemis, dia berjalan mengelilingi kampung. Pakaiannya yang kotor dan lusuh membuat orang-orang tak mengenalinya. Dia mengemis kepada setiap orang yang dia jumpai. Setelah beberapa bulan, ia terus berpindah-pindah dari satu kampung ke kampung lain, tapi belum berhasil menemukan si pencuri, sampai-sampai dia merasa putus asa. Ketika dia berniat kembali ke kampung halaman, di perjalanan dia berpapasan dengan iringan pedagang yang datang dari jauh. Ia lalu mendekati mereka dan mengamatinya dengan seksama. Saat bertatap muka dengan mereka, dia melihat salah satu orang menggunakan jubah mewah miliknya. Bukankah itu jubah milikku? Dia pasti pencurinya, pikir saudagar tersebut. Ia pun segera menangkapnya. Hai pencuri busuk, kau tidak akan bisa lolos dariku. Kau telah merampok semua hartaku, kata saudagar itu penuh emosi. Si pencuri tak kalah gertak. Ia berpura-pura tidak terima atas perlakuan saudagar tersebut. Kurang ajar, mana ada pengemis punya harta banyak. Lihatlah penampilanmu, kotor dan bau. Oh iya, aku ingat. Kamu dulu yang pernah bekerja padaku, tapi kamu saya pecat karena kerjamu tidak becus. Jadi begini cara kamu mau membalasnya, mencoba mempermalukan aku di hadapan orang-orang. Masih untung dulu saya hanya memecatmu. Seharusnya saya memenjarakanmu karena kamu pernah kedapatan mencuri barangku, kata si pencuri berpura-pura. Apa? Mencuri hartamu? Kamu yang mencuri hartaku. Enak saja kamu membalikan fakta, balas si saudagar tidak terima. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Ayo ikut bersamaku menghadap Tuan Hakim. Kau akan mendapatkan balasannya, kata si saudagar melanjutkan. Ayo, saya tidak takut. Hakim pasti lebih tahu mana pencuri yang sebenarnya, timpal si pencuri. Maka mereka berdua pergi menghadap Tuan Hakim. Di depan Tuan Hakim, keduanya menceritakan apa yang terjadi. Si pencuri mengaku bahwa dia seorang saudagar dan menuduh si saudagar pernah mencuri hartanya. Sedangkan si saudagar mengatakan bahwa semua hartanya telah dicuri olehnya. Hakim pun menjadi bingung dan tidak tahu siapa di antara mereka yang benar. Bila dilihat dari penampilan kalian berdua, sepertinya aku lebih mempercayaimu, kata Tuan Hakim menunjuk si pencuri. Mana ada saudagar kaya berpakaian lusuh dan jadi pengemis, ucap Tuan Hakim sambil melirik si saudagar. Benar Tuan Hakim, mana ada saudagar kaya jadi pengemis dan berpakaian lusuh begitu, timpal si pencuri. Tenang dulu, aku tidak akan gegabah mengambil keputusan. Namun aku juga tidak tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah ini, tutur Tuan Hakim. Di antara mereka pasti ada yang berbohong. Tapi aku tidak tahu siapa yang sebenarnya pencuri, kata Tuan Hakim dalam hati. Dikala Tuan Hakim sedang kebingungan, tiba-tiba terlintas di benaknya sosok Abu Nawas. Baiklah saudara-saudara, untuk menyelesaikan masalah ini hanya ada satu solusinya. Nanti akan ketahuan siapa di antara kalian yang berbohong, tutur Tuan Hakim. Apa itu solusinya Tuan Hakim? Tanya mereka berdua.
Saya akan panggilkan kawan saya yang bernama Abu Nawas, jawab Tuan Hakim. Mendengar nama Abu Nawas disebut, si pencuri sempat menelan ludah. Waduh, bahaya ini, jangan sampai aku ketahuan. Pokoknya kalau Abu Nawas menyuruh apa saja, aku harus menurutinya. Jangan sampai dia curiga, pikir si pencuri. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas. Tuan Hakim lalu mengadukan kasus yang membuatnya pusing dan kewalahan. Kemudian Abu Nawas menghampiri dua orang yang sedang bertikai. Jadi itu masalahnya. Kalian berdua saling tuduh dan tak mau ada yang mengaku. Baiklah, di ruangan ini kan ada 2 jendela. Aku minta kepada kalian berdua untuk membuka jendelanya. Dan masing-masing dari kalian supaya menjolorkan kepalanya keluar jendela. Perintah Abu Nawas. Mereka berdua menuruti dan segera melakukannya. Saat mereka sudah dalam posisi yang diperintahkan Abu Nawas, tiba-tiba Abu Nawas berteriak, "Hei penjaga, pukul kepala si pencuri." Ketika si pencuri mendengar teriakan Abu Nawas, tanpa ia sadari, secara refleks kepalanya langsung masuk ke dalam ruangan. Sementara si saudagar hanya terdiam tak bergerak dari tempatnya. Dengan demikian, Abu Nawas pun bisa mengetahui siapa pencuri yang asli. Pencurinya adalah orang itu yang berpenampilan seperti saudagar, kata Abu Nawas. Tuan Hakim langsung menyuruh prajurit untuk menangkapnya. Si pencuri akan dihukum penjara dan diharuskan mengembalikan sisa harta curiannya. Sementara si saudagar akhirnya senang hartanya bisa kembali. Ia pun tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Abu Nawas. Sebagai rasa terima kasihnya, si saudagar memberikan hadiah uang kepada Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Di suatu pagi nan cerah, Abu Nawas duduk santai di depan rumahnya. Kemudian sang istri menghampiri dan membawakan secangkir teh hangat. Sang istri lalu berkata kepada Abu Nawas, "Wahai suamiku, sepertinya saya ingin buah jeruk. Maukah engkau membelikannya untukku?" tanya sang istri. Tanpa menunggu lama, setelah meneguk secangkir teh, Abu Nawas segera pergi ke pasar saat itu juga. Setibanya di sana, Abu Nawas memasuki toko yang menjual buah-buahan. Ia terlihat sibuk memilih buah jeruk yang manis. Satu persatu buahnya ia masukkan ke dalam keranjang dan ditimbang oleh si penjual. "Beli berapa kilo, Tuan?" tanya si pedagang. 2 kilo saja, jawab Abu Nawas. Disitulah Abu Nawas merasa ada yang tidak beres. Ia menduga kalau si pedagang curang dengan cara mengurangi timbangan. Dan ternyata benar. Setibanya di rumah, Abu Nawas menimbang kembali buahnya dan bobotnya memang kurang dari 2 kilo. "Kurang ajar, dia menipuku. Saya tidak akan beli di situ lagi," ucap Abu Nawas. Suatu hari ada seorang pengemis yang sering meminta-minta di pasar. Meskipun ia seorang pengemis, tapi ia orang yang sangat jujur. Saat ia berjalan meninggalkan pasar, tiba-tiba ia menemukan sebuah tas. Ia pun segera mengambil dan membukanya. "Ya Allah, tas siapa ini? Ada uang 1000 dinar di dalamnya. Aku harus mencari pemiliknya," pikir si pengemis. Si pengemis lalu segera kembali ke pasar. Setibanya di pasar, ia melihat seorang pedagang berteriak, "Bagi siapa saja yang menemukan tas berisi uang 1000 dinar, maka aku akan memberikan hadiah." Pedagang tersebut ternyata adalah pedagang buah yang terkenal curang, di mana tempo hari Abu Nawas juga belanja ke situ. Si pengemis segera menemui pedagang tersebut dan menyerahkan tas yang ia temukan. "Tuan, aku menemukan tas Tuan," kata si pengemis. Pedagang buah itu lalu menghitung uang di dalam tasnya. Jumlahnya masih utuh 1000 dinar. Sementara si pengemis masih berdiri di hadapannya. "Ngapain kamu masih di sini?" tanya si pedagang.
bukankah Tuan berkata akan memberikan hadiah bagi siapa saja yang menemukannya? Aku menunggu hadiah dari Tuan, jawab si pengemis. Ternyata si pedagang bukan hanya curang, tapi ia adalah orang yang licik dan serakah. Ia pun tega hendak menipu si pengemis. Hadiah? Apa saya tidak salah dengar? Tas ini seharusnya berisi 2000 dinar, tapi ini isinya 1000 dinar. Kau pasti yang mengambil sisanya. Pergilah sebelum aku laporkan kepada Tuan Hakim, kata si pedagang dengan kasar. Aku memang pengemis, Tuan, tapi aku orang yang jujur, ujar si pengemis. Kamu memang keras kepala. Mari kita bawa masalah ini kepada Tuan Hakim, ajak si pedagang. Akhirnya mereka berdua pergi menemui Tuan Hakim. Setibanya di sana, ternyata Tuan Hakim sedang buru-buru pergi ke istana. Maaf, saya sedang sibuk sekarang. Saya tidak bisa menangani urusan kalian. Begini saja, kalian temui Abu Nawas. Dia pasti akan memberikan keputusan yang adil. Dia adalah orang kepercayaan Baginda Raja, tutur Tuan Hakim. Mereka berdua lalu menemui Abu Nawas di rumahnya. Ada apa ini? Tanya Abu Nawas. Saya mau minta keadilan, Tuan. Saya sudah menolong dia menemukan tasnya yang hilang, tapi saya malah dituduh mencuri, ujar si pengemis. Dia memang mengembalikan tas saya, tapi isinya berkurang. Seharusnya ada 2000 dinar, tapi tinggal 1000 dinar. Pasti dia telah mencuri sisanya, kata si pedagang tak mau kalah. Sejenak Abu Nawas terdiam. Bukankah pedagang ini yang terkenal curang? Pasti dia telah berbohong, pikir Abu Nawas. Sini tasnya, saya mau lihat, perintah Abu Nawas. Si pedagang lalu menyerahkan tasnya yang berisi 1000 dinar. Apakah kamu yakin tas ini isinya 2000 dinar? Tanya Abu Nawas kepada si pedagang. Iya, Tuan, saya yakin sekali kalau tas ini berisi 2000 dinar, jawab si pedagang. Dan kamu, apa kamu yakin tas yang kamu temukan berisi 1000 dinar? Tanya Abu Nawas kepada si pengemis. Benar, Tuan, jawab si pengemis. Kamu sama sekali tidak mengambil uangnya? Tanya Abu Nawas kembali. Sumpah, Tuan, saya tidak mengambilnya. Saya memang pengemis, tapi saya orang yang jujur, jawab si pengemis. Dia bohong, Tuan. Tas itu seharusnya berisi 2000 dinar, sergah si pedagang. Sudah, begini saja. Saya mau tanya sekali lagi. Kamu yakin tas kamu berisi 2000 dinar? Tanya Abu Nawas kepada si pedagang. Saya yakin sekali, Tuan, jawab si pedagang. Kau bilang tasmu berisi 2000 dinar. Sementara tas yang ditemukan oleh si pengemis isinya 1000 dinar. Berarti tas yang ia temukan bukan milik kamu. Sekarang tas ini akan saya serahkan kepada si pengemis. Dialah pemilik tas tersebut karena ia telah menemukannya, kata Abu Nawas. Tapi, Tuan, tas itu persis punya saya, balas si pedagang. Tas seperti itu banyak dijual di pasar. Bukan hanya kamu saja yang memiliki tas seperti itu. Sekarang lebih baik kamu pulang, atau aku adukan kamu kepada Baginda Raja kalau kamu sering curang saat berdagang, ancam Abu Nawas. Mendengar itu, si pedagang langsung pucat pasi. Daripada ia harus menerima hukuman, lebih baik ia kehilangan uang 1000 dinar jatuh ke tangan si pengemis. Kisah selanjutnya. Diceritakan Baginda Raja sedang menyelenggarakan acara syukuran di istananya. Acara tersebut adalah syukuran untuk pemberian nama bayi. Dan pada acara kali ini, Baginda Raja sengaja tidak mengundang Abu Nawas. Menurut Baginda, kalau Abu Nawas diundang, justru akan membuat suasana jadi kacau.
Tapi ya namanya Abu Nawas, meskipun tidak diundang, dia tetap saja nekat datang ke istana. Setibanya di istana, Abu Nawas langsung membaur dengan para tamu undangan. Tidak lama berselang, Baginda Raja pun mulai berpidato. Para hadirin sekalian, saya ingin mengumumkan, mulai sekarang nama bayi ini adalah Jablud. Tiba-tiba terdengar suara protes dari salah satu tamu undangan. Jangan Baginda, jangan namai bayi itu dengan nama Jablud. Ternyata tamu yang protes tersebut adalah Abu Nawas. Baginda Raja pun kaget. Bagaimana bisa Abu Nawas datang kemari? Pikir Baginda Raja. Tapi ya sudahlah. Dengan sedikit sewot, Baginda Raja bertanya kepada Abu Nawas, "Kenapa kamu protes dengan nama yang aku berikan?" Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Karena biasanya orang yang bernama Jablud itu orangnya bodoh Baginda. Lebih baik diganti nama yang lain saja." Kali ini Baginda Raja benar-benar merasa dipermalukan oleh Abu Nawas di depan para tamu undangan. Sebab nama yang diberikan Baginda Raja menurutnya sudah bagus dan baik. Tapi bagi Abu Nawas malah dianggap nama tersebut untuk orang yang bodoh. "Mana buktinya kalau orang yang bernama Jablud itu bodoh?" tanya Baginda Raja sewot. "Kalau kamu tidak bisa membuktikan, kamu akan saya hukum pancung," ancam Baginda Raja. "Tentu saya bisa membuktikannya Paduka Yang Mulia," jawab Abu Nawas. "Baginda kenal dengan hakim yang namanya Jablud bukan? Nah, dia itu orangnya bodoh. Tapi untuk membuktikan kebodohannya, saya butuh 30 keping emas," ujar Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja pun yang tadinya sewot mendadak berubah menjadi tersenyum. Ini pasti ada hiburan yang segar yang akan dipertontonkan Abu Nawas, pikir Baginda Raja. "Baiklah, akan aku berikan 30 keping emas. Tapi sebelumnya kita makan-makan dulu. Tujuan kamu kesini untuk bisa makan gratis kan?" tawar Baginda sambil tersenyum. Dengan tingkah konyolnya, Abu Nawas pun mengiyakan. Setelah acara makan-makan selesai, Abu Nawas lalu pulang dengan membawa 30 keping emas. Esok harinya Abu Nawas datang ke rumah hakim yang bernama Jablud dengan membawa 10 keping emas. Saat memasuki rumahnya, ternyata hakim Jablud sedang zikir dengan asiknya. Abu Nawas lantas memberi salam dan duduk di sampingnya. Hakim Jablud membalas salam, tapi ia tetap melanjutkan zikirnya. Dan saat Hakim Jablud memejamkan matanya, Abu Nawas dengan sangat hati-hati segera menyelipkan uang ke bawah sajadah yang diduduki Hakim Jablud. Tujuannya adalah agar Hakim Jablud tidak mengetahuinya. Setelah zikirnya selesai, Hakim Jablud lalu menyapa Abu Nawas. "Gimana kabarmu Abu Nawas? Ada gerangan apa datang kemari?" Abu Nawas menjawab, "Alhamdulillah saya sehat Tuan. Saya datang kemari karena kangen dengan Tuan. Sudah lama rasanya kita tidak bertemu." Mereka berdua pun lalu mengobrol panjang lebar. Saat sedang asik-asiknya mengobrol, tiba-tiba tanpa sebab Abu Nawas tertawa terbahak-bahak. Tentu saja kelakuan Abu Nawas ini membuat heran Hakim Jablud. "Kenapa kamu tiba-tiba ketawa?" tanya si hakim. "Itu burung Tuan," tanya balik Abu Nawas sambil menunjuk burung yang berada dalam sangkar. "Iya, memangnya kenapa Abu Nawas?" balas Hakim Jablud. "Oh, burung Tuan mengatakan kepadaku kalau di bawah sajadah Tuan ada uang 10 keping emas," jawab Abu Nawas. Antara percaya dan tidak percaya, Hakim Jablud kemudian bertanya kembali, "Bagaimana mungkin kamu tahu bahasa burung?" "Entahlah, beberapa hari ini tiba-tiba saya bisa mengetahui semua bahasa binatang, terutama bahasa burung," ujar Abu Nawas. Untuk membuktikan ucapan Abu Nawas, Hakim Jablud lalu membuka sajadahnya.
Dan ternyata memang ada uang 10 keping emas. Bukan main senangnya hati Hakim Jablut. Tak lama kemudian Abu Nawas lalu pamit pulang. "Hei Abu Nawas, jangan sungkan-sungkan, seringlah datang kemari," pinta Hakim Jablut penuh harap. "Insya Allah kalau tidak ada halangan, saya akan sering datang ke sini," timpal Abu Nawas. Ternyata esok paginya Abu Nawas datang lagi. Lalu dilakukan hal yang serupa seperti kemarin. Ia menyelipkan uang 10 keping emas di bawah sajadah tempat zikir Hakim Jablut. Dan Abu Nawas juga berpura-pura bisa mengetahui bahasa burung. Demikian pula dengan hari yang ketiga, Abu Nawas melakukan hal yang serupa. Sehingga habislah 30 keping emas pemberian dari Baginda Raja. Akan tetapi Abu Nawas berhasil membuat Hakim Jablut yakin dan percaya dengan kehebatan Abu Nawas. Dan pada hari yang keempat, Abu Nawas datang tanpa membawa kepingan emas. Saat sedang berbincang-bincang asik, Abu Nawas yang biasanya tiba-tiba tertawa, kali ini ia malah justru menangis terseduh-seduh. Melihat reaksi Abu Nawas yang lain dari biasanya, Hakim Jablut pun bertanya, "Kenapa kamu menangis Abu Nawas? Biasanya kamu tertawa." Dengan berpura-pura sedih, Abu Nawas menjawab, "Burung Tuan mengatakan bahwa Tuan akan mati hari ini," ujar Abu Nawas. Hakim Jablut menjadi gemetar, wajahnya pucat pasi. Ia terdiam begitu lama. "Menurut kamu, apa yang harus aku lakukan? Apakah ada jalan keluarnya?" tanya Hakim Jablut gelisah. Abu Nawas lalu berkata, "Supaya omongan burung Tuan tidak menjadi kenyataan, mulai sekarang hendaklah Tuan berpura-pura mati." Karena saking percayanya dengan ucapan Abu Nawas, ia pun menuruti saran Abu Nawas yang sangat konyol itu. Maka dalam beberapa jam saja tersiar kabar kematian Hakim Jablut. Tentu saja kabar tersebut membuat kaget para warga. Dan ketika para warga hendak ikut memandikan dan mengkafaninya, ternyata jenazah Hakim Jablut sudah berada di dalam keranda. "Aku sudah memandikan dan mengkafaninya," tukas Abu Nawas. "Ayo kita bawa langsung ke pemakaman," ajak Abu Nawas kepada para warga yang melayat. Saat dalam perjalanan menuju pemakaman, mereka berpapasan dengan Baginda Raja dan rombongannya. "Mayat siapa yang diusung itu?" tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. "Itu mayat Hakim Jablut Paduka Yang Mulia," jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun terperanjat. "Kenapa kau tidak kabari aku Abu Nawas?" ucap Baginda Raja sedih. "Buka sebentar kerandanya, aku ingin melihat wajah sahabatku untuk terakhir kalinya," pinta Baginda Raja. "Wahai sahabatku, apa yang menyebabkan kematianmu? Aku sama sekali tidak mendengarnya," kata Baginda Raja sambil membuka kerandanya. Setelah keranda dibuka oleh Baginda Raja, tampaklah wajah Hakim Jablut cengengesan. Ia juga mengertitkan matanya kepada Baginda dengan malu-malu. Melihat hal itu, Baginda Raja pun kaget setengah mati. "Hei Abu Nawas, mengapa hakim yang masih hidup ini kamu katakan sudah mati?" tanya Baginda heran. "Itulah tanda kebodohan orang yang bernama Jablut tuanku," ujar Abu Nawas. "Makanya tempo hari saya melarang Baginda menamai bayi dengan nama Jablut," sambung Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja pun tertawa terpingkal-pingkal. Sedangkan para pelayat yang dikerjai Abu Nawas merasa geram dengan ulahnya. Mereka pun segera pergi meninggalkan keranda yang dibawanya. Ada pula yang pergi sambil menendang keranda tersebut. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.